جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muazin adalah pengumandang azan, memanggil dan mengingatkan kaum muslimin telah masuk waktu sholat tertentu. Syariat azan datang setelah perintah sholat. Sholat disyariatkan di Mekah, sedangkan azan disyariatkan di Madinah. Artinya, ada masa yang dilalui kaum muslimin masuk waktu sholat tanpa mengumandangkan azan. Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan, dulu kaum muslimin saat datang ke Madinah mereka berkumpul. Mereka memperkirakan waktu sholat tanpa ada yang menyeru. Hingga suatu hari mereka berbincang-bincang tentang hal itu. Ada yang mengatakan, gunakan saja lonceng seperti orang Nasrani. Dan yang lain mengatakan, gunakan saja trompet seperti orang Yahudi. Umar berkata, tidakkah kalian mengangkat seseorang untuk menyerukan sholat? Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, berdirilah dan serukanlah untuk sholat. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Bilal adalah muazin Rasulullah SAW. Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya Bilal? Sedangkan di masa Rasulullah SAW, setidaknya kaum muslimin memiliki 3 buah masjid, yakni Masjidil Al-Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjid Quba. Letaknya berjauhan, sehingga tidak mungkin hanya Bilal yang menjadi muazin Rasulullah SAW. Lalu, siapa saja muazin-muazin Rasulullah? Pertama, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merupakan orang yang pertama memeluk Islam. Ia merasakan siksaan Quraisy di awal datangnya agama suci ini. Ia menjadi muazin Rasulullah SAW sepanjang hidup Nabi. Dalam keadaan safar maupun mukim, ada yang menyatakan ia sempat beberapa kali menjadi muazin di masa Abu Bakar. Dan tentu saja pernah 1 kali mengumandangkan azan di masa Umar. Karena para sahabat rindu dengan azannya dan ingin mengingat Rasulullah SAW. Tentu banyak keutamaan Bilal. Banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang turun dan Bilal menjadi bagian dari kandungan ayat tersebut. Kedua, Ibnu Ummi Maktum. Namanya adalah Amal bin Khais bin Zaidah bin Al-Asham. Ia memeluk Islam di Mekah. Walaupun buta, tapi Ammar termasuk orang yang pertama menyambut seruan Nabi SAW hijrah ke Madinah. Diriwayatkan dari jalan Ibnu Ishaq dari Al-Bara, ia berkata, yang pertama datang kepada kami adalah Mus'ab bin Umar. Kemudian datang Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah mengangkatnya sebagai pemimpin Madinah apabila pergi berperang. Ia mengimami masyarakat. Az-Zubair bin Bakar mengatakan, Ibnu Ummi Maktum pergi menuju perang Hadisiyah. Di sanalah ia syahid. Saat itu ia memegang bendera. Ibnu Ummi Maktum sama seperti Bilal, muazin Rasulullah SAW di Madinah. Ketiga, Abu Mahzura. Namanya adalah Aus bin Mughirah al-Jumahi. Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengumandangkan azan di Mekah sekembalinya beliau dari Hunain.
Ketika Mekah berhasil ditaklukkan kaum muslimin, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Sebagian pemuda Quraisy yang masih belum lapang dada menerima Islam menirukan suara Bilal. Mereka marah dan bermaksud mengejeknya. Sampai salah satu pemuda yang bernama Abu Mahzurah Al-Jumahi pun menirukan azan Bilal. Abu Mahzurah, pemuda 16 tahun, termasuk orang Quraisy yang paling merdu suaranya. Saat ia mengangkat suara mengumandangkan azan dengan maksud ejekan, Rasulullah SAW mendengarkannya. Nabi memanggilnya dan mendudukkannya di hadapan beliau. Abu Mahzurah menyangka inilah akhir riwayat hidupnya karena ulahnya itu. Tapi Rasulullah SAW malah mengusap dada dan ubun-ubun pemuda itu dengan tangan beliau yang mulia. Abu Mahzurah mengatakan, "Demi Allah, hatiku terasa dipenuhi keimanan dan keyakinan, dan aku meyakini bahwa ia adalah utusan Allah." Setelah Abu Mahzurah beriman, Rasulullah SAW mengajarinya azan. Jadilah ia orang pertama yang mengumandangkan azan setelah Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ia terus menjadi muazzin di Masjid Al-Haram hingga akhir hayatnya. Kemudian dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya hingga waktu yang lama. Ada yang mengatakan hingga masa Imam Asy-Syafi'i. Keempat, Sa'ad Al-Khura. Sa'ad Al-Khura adalah mantan budak Ammar bin Yasir. Ia muazzin Rasulullah SAW di Masjid Quba. Ada cerita tersendiri pada laqab Al-Khara pada nama Sa'ad. Diriwayatkan oleh Al-Bahawi bahwasanya Sa'ad pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang sulitnya perekonomiannya. Nabi SAW memberikan masukan agar ia berdagang. Lalu ia pergi ke pasar untuk membeli sedikit al-harot atau daun pohon yang dapat dibuat untuk menyamak. Kemudian ia jual lagi. Dari penjualan itu ia mendapat keuntungan yang banyak. Ia pergi menemui Nabi SAW untuk mengabarkan hal ini. Beliau SAW menasehati agar ia menekuni perdagangannya. Di zaman Rasulullah SAW, Sa'ad merupakan muazzin di Masjid Quba. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, sang khalifah menugaskannya untuk adzan di Masjid An-Nabawi. Karena Bilal tak mau lagi menjadi muazzin setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah Sa'ad wafat, anaknya melanjutkan rutinitas sang ayah, mengumandangkan azan di Masjid Nabi. Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa Ziyad juga termasuk muazzin Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa Ziyad pernah adzan di hadapan Rasulullah SAW. Tapi hadis tersebut tidak saleh. Kelima nama inilah yang dikumpulkan oleh Said At-Tawudi bin Saudah dalam syairnya. Ammar, Bilal, dan Abu Mahzurah, Sa'ad, Ziyad, 5 orang tersebut semuanya berazan atas perintah Al-Mustafa. Mereka mencapai derajat dan kemuliaan karena amal tersebut. Namun, pendapat yang insya Allah yang kuat, Ziyad tidak termasuk muazzin Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan merupakan panggilan Allah untuk hamba-hambanya mengerjakan sholat. Di zaman Rasulullah SAW, orang pertama kali yang mengumandangkan adzan adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah disebut sebagai muazin di zaman Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW juga memiliki muazin lain selain Bilal bin Rabah, yakni Abdullah bin Umi Maktus. Abdullah bin Umi Maktus ini adalah laki-laki buta namun yang pandai beradzan atau memiliki suara yang bagus seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ditugaskan mengumandangkan adzan ketika tengah malam, namun Abdullah ditugaskan ketika menjelang subuh atau sholat subuh. Kenapa Bilal bin Rabah yang disuruh mengumandangkan adzan di tengah malam? Karena suara Bilal itu lantang, merdu, dan juga keras. Ketika zaman Rasulullah, Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan di atas Ka'bah. Di antara keutamaan dari muazin ialah yaitu muazin itu adalah orang yang lehernya panjang atau disebut tampan. Ketika nanti dia dibangkitkan dari alam kubur, maka seorang muazin itu akan dibangkitkan dengan wajah yang sangat tampan. Lalu ketika seorang muazin berjalan, dia melewati sungai, batu ataupun lumpur sekalipun, lumpur lalu sungai itu akan menjadi saksi ketika hari kiamat nanti bahwa dia pernah dilewati oleh misalnya Bilal, si A atau si B seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.